Bagaimana? Satu hal yang kita concern bahwa uh, di dalam proses peradilan perkara perdata ini, hukum acara perdata, yang menjadi masalah pokok bagi dunia peradilan kita sekarang ini adalah lamanya proses itu, berlarut-larutnya perkara itu, dan mahalnya perkara itu. Ya, jadi mulai dari perkara perdata, mulai dari pendaftaran perkara di pengadilan negeri sampai dieksekusi, katakanlah di Mahkamah Agung, itu sangat lama, berlarut-larut, bahkan bertahun-tahun, sampai orang meninggal pun ya belum juga dapat menikmati keadilan yang menurut mereka sudah mereka perjuangkan. Oleh karena itu barangkali, dan bukan barangkali, artinya sudah seharusnya lah masalah proses berperkara ini harus betul-betul menegakkan asas-asas cepat, ya, tidak berbelit-belit, dan juga biaya yang murah. Itu satu. Yang kedua, bahwa kita juga mensinyalir, ya, pada umumnya perkara-perkara yang menjadi problem sekarang itu yaitu soal eksekusi. Eksekusi pun orang sudah inkrafan geweest atau sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, toh tidak bisa menikmati karena berbagai kendala, terutama mahalnya biaya-biaya, apalagi kalau menyangkut tanah. Orang biaya itu bisa miliaran kalau tanahnya besar, kalau puluhan hektar, ratusan hektar, ya, di ujung pandang itu banyak sekali, ya. Jadi perlu difikirkan bagaimana proses eksekusi itu bisa cepat, bisa murah, dan orang bisa segera menikmati. Ini yang akan orang sudah menang pun eksekusinya pun susah untuk dilakukan, harus mengerahkan aparat sedemikian rupa, ya, biaya yang begitu besar. Sesudah eksekusi pun masih ada lagi orang hidup. Itu. Jadi masalah eksekusi ini perlu. Yang ketiga, ya tadi kita soroti bahwa kita harus juga mengadopsi, kenapa menghindari perkara-perkara yang begitu lambat bertumpuk. Oleh karena itu kita perlu mencontoh negara-negara maju. Negara-negara maju sekarang ada yang disebut, tadi saya sudah sampaikan, small claim code. Jadi perkara-perkara yang sederhana, biayanya umpamanya kerugiannya cuma 100 juta atau 75 juta. Masa mau berperkara sampai di Mahkamah Agung? Oleh karena itu ciptakanlah peradilan yang sederhana, hakimnya hakim tunggal, tidak perlu lama, katakanlah kita kasih waktu 1 bulan selesai, tidak usah banding, tidak usah kasasi, sehingga perkara tidak bertumpuk di Mahkamah Agung maupun di pengadilan tinggi. Dan itu dianut oleh semua negara, yang negara-negara maju maksud saya. Oleh karena itu perlu barangkali diadopsi di dalam hukum acara perdata kita, sehingga tidak bertumpuk-tumpuk seperti kerugian 100 juta harus menunggu bertahun-tahun. Bagaimana? Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, yaitu mengenai apa yang disebut gugatan kelompok atau class action. Class action ini belum diatur normanya di dalam hukum acara perdata. Walaupun sudah diatur, ada diatur dalam beberapa perundang-undangan. Kalau saya tidak salah, undang-undang perlindungan konsumen itu ada. Kemudian lingkungan hidup ada, tata air ada. Tapi itu kan parsial, ya. Karena kita akan membuat kodifikasi dan unifikasi mengenai hukum acara perdata, maka sebaiknya menurut kami itu diatur normanya class action. Seperti ada kemarin itu waktu pesawat jatuh, ya. Jadi ratusan kan orang korban. Kalau satu-satu menggugat, yang pertama tidak efisien, tidak ekonomis. Kalau ratusan penumpang, setiap penumpang menggugat sendiri-sendiri kan tidak efisien. Yang kedua, bisa timbul yang disebut inkonsistensi. Yang saya sebutkan inkonsistensi artinya bisa saja nanti keputusannya berbeda-beda.
yang satu dimenangkan, yang salah. Oleh karena itu perlu ada yang class action itu dimuat di dalam sebagai norma, dimuat dalam rancangan undang-undang hukum acara perdata. Dan terakhir tadi ada yang mengenai soal PK, ya, peninjauan kembali. Walaupun ada surat edaran, kalau saya tidak salah, ada surat edaran Mahkamah Agung bahwa PK itu hanya sekali atau 2 kali, tapi itu kan surat edaran. Surat edaran sifatnya dalam sistem hukum kita dia di bawah undang-undang. Oleh karena itu norma PK itu harus dimuat dalam hukum acara perdata. Apakah 1 kali atau 2 kali, tapi jelas ada kepastian hukum. Karena hukum itu fungsinya ada 3. Pertama, hukum bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberikan kepastian hukum, dan memberikan kemanfaatan atau utility. Nah, dari aspek kepastian hukum, maka PK itu harus diatur normanya di dalam rancangan undang-undang kitab hukum acara perdata yang baru nanti, insya Allah. Dan oleh karena itu, pada dasarnya DPP KAI senantiasa akan bersinergi dengan DPR RI terhadap bukan hanya ini, akan tetapi setiap rancangan undang-undang yang memang diperlukan pemikiran-pemikiran kami, pada dasarnya DPP KAI siap untuk memberikan masukan sebagai sumbangsi kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saya kira cukup.